Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semua. Ini adalah video pertama kita sejak ada perombakan dari segi konten pembelajaran untuk Sobahul Lughah kita di bahasa Inggris. Jadi untuk video kali ini kita akan fokus, dan seterusnya kemungkinan ya, kita akan fokus membahas tentang benda-benda yang mungkin akan lebih familiar sama kalian ya. Baik ini sifatnya objek atau konsep ya. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus pada 10 vocabularies yang berhubungan dengan benda yang ada di kamar kalian. Yang pertama adalah bed. Bed ini artinya adalah tempat tidur. Kalau tempat tidurnya itu ada rangkanya, itu kita sebut dengan bed, ya kan? Tapi kalau dia adalah yang dilipat-lipat saja, yang bisa dipindah-pindahin misalnya ke lantai, itu kita sebut dengan mattress sebenarnya. Jadi ya mungkin pandai-pandailah menggunakan kata yang tepat untuk situasi yang berbeda ya. Kalau tadi ada kerangkanya, maka kita sebut dengan bed, tapi kalau tidak, kita sebut dengan mattress. Selanjutnya pillow. Nah, pillow ini kalau dia pillow itu biasanya untuk yang bentuknya agak segi empat ya. Nah, itu pillow. Tapi kalau dia yang guling itu apa ya bahasa Inggris? Jadi bahasa Inggris dari guling itu adalah Dutch wife. Istri Belanda gitu. Tapi nggak ada hubungannya dengan Belanda sebenarnya. Ini cara penamaannya saja dalam bahasa Inggris yang agak aneh. Tapi guling itu dalam bahasa Inggris kita sebut dengan Dutch wife. Kalau sarung bantal apa ya bahasa Inggrisnya? Nah, sarung bantal itu kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan pillow sheet atau bed sheet. Nah, kalau untuk kasur kita sebut dengan bed sheet. Tapi yang spray atau sarung-sarungan ini dalam bahasa Inggris kita sebut dengan sheet ya. Nah, biasanya di mana ada kasur, ada bantal, di situ ada selimut. Nah, selimut kalau dalam bahasa Inggris ini kita sebut dengan blanket ya. Kita sebut dengan blanket. Untuk yang keempat dan kelima kita lanjut dengan meja dan kursi. Nah, meja dan kursi udah toleh ya. Table and chair. Table and chair. Bagaimana misalnya dengan tempat rak buku. Nah, rak buku kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan bookshelf. Ya. Kalau lemari kalian yang bentuknya sekecil itu apa ya kita sebut dalam bahasa Inggris? Jadi sebutan yang tepat untuk lemari yang kalian miliki di asrama itu adalah closet. Closet ya, bukan closet tempat ini ya untuk buang hajat dan lain sebagainya, bukan. Ini closet. Closet ini artinya sebenarnya adalah tempat penyimpanan kecil begitu kira-kira. Kalau lemari yang biasa kita temukan di rumah-rumah itu yang ada 3 pintunya biasanya atau 4, itu kita sebut dengan drawer ya. Tapi kalau lemarinya kecil kayak punya kalian yang di asrama itu kita sebut dengan closet. Kemudian yang kalau nggak salah ke-8 ini sekarang ya, ada pintu dan ada jendela. Nah, pintu itu bahasa Inggrisnya adalah door, jendela itu bahasa Inggrisnya window. Nah, yang terakhir sekarang, kalau lampu itu bahasa Inggrisnya apa ya? Jadi ada 2 sebenarnya. Kata yang pertama adalah lamp, kata yang kedua light. Lamp ini adalah lampu yang kalian pakai untuk belajar. Jadi lampu belajar itu kita sebut dengan lamp, ya kan? Tapi kalau lampunya itu ada di tengah-tengah ruangan yang memang fungsinya untuk menyinari satu kamar ini, maka itu kita sebut dengan light, bukan lamp ya, light. Lamp ini biasanya kita pakai untuk penerangan yang bisa dibawa-bawa. Senter itu bisa kita sebut dengan lamp, ya kan, atau lampu untuk belajar di meja belajar itu kita sebut dengan lamp juga. Tapi yang di tengah-tengah ruangan yang di atas itu kita sebut dengan light. Can you turn on the light? Bisa nggak hidupin lampunya? Itu ya bilangnya ya, jangan can you turn on the lamp. Orang tuh pasti akan bingung, lamp yang mana nih? Kita kan nggak punya suluh di sini gitu nanti. Baik, itu 10 kata. Semoga saja ini lebih gampang dicerna ya Anda sekalian. Dan seperti biasa, sebagai cara kita untuk mengevaluasi apakah Anda sekalian sudah paham dengan materi ini, silakan buat kalimat masing-masing dan posting komennya dengan menggunakan 10 kalimat ini. Jadi tidak lagi 1 kata ya.
10 kata. Buatkan, pakai itu objek-objek yang sudah kita bicarakan tadi dan post di kolom komentar. Tolong kakak-kakak musyrifahnya, awasi adik-adiknya, pastikan semua terlibat di kegiatan ini. Kalau mereka tidak punya akses internet, silakan difasilitasi dengan metode manual saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.